Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tadi saya mengupdate video tentang soal bagaimana Anda menghadapi galbay atau telat bayar pinjol. Oke. Kali ini kita membahas dua tema. Menghapus data dan sekalian permintaan OJK merevisi ulang bunga-bunga pinjol yang menjadi biang masalah. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video itu, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda yang menjadikan channel ini berkembang dan pastinya selalu bisa menjadi yang utama untuk memberikan semangat terhadap diri Anda juga, ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, nggak usah ragu juga, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Yang paling pertama kita bahas tentang menghapus data. Baru habis itu bahwasannya OJK diminta untuk mengurangi bunga-bunga pinjol atau merevisi ulang tentang bunga-bunga pinjol. Oke, Anda lihat berapa banyak ini yang bertanya soal hapus data. Pertama dia bertanya, Bang, cara hapus data pinjol. Itu satu. Dua, gimana caranya, Bang? Yang ketiga, orang masih bertanya yang sama, mohon dibantu menghapus data di pinjol. Yang ketiga, cara buat lunasi utang pinjol bagaimana ya, Bang? Yang keempat, ini apa lagi nih? Dia kena tipu. Oke, masih kena tipu. Yang kelima juga kena tipu oleh admin Rupiah Cepat. Oke, kita bahas yang soal hapus data dan penipuan. Soal menghapus data di pinjol, padahal dalam bulan ini saja mungkin saya bahas beberapa kali, ya. Tapi karena kita yang telat bayar pinjol ini tidak merata, ada yang baru galbay hari ini, ada yang baru hari kemarin, ada yang mau galbay besok. Dia nggak akan melihat solusi yang hari kemarin. Dia maunya yang hari sekarang. Itu watak dari teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar. Untuk Anda yang pengen menghapus data, saya selalu menyampaikan sama Anda. Anda menghapus data yang seperti apa? Kalau seperti ini caranya Anda mencari-cari jasa hapus data atau apa segala macam, Anda akan masuk ke dalam dunia penipuan. Tapi kalau Anda pengen menghapus data yang sebenarnya itu harus dari diri Anda. Bagaimana dengan diri Anda? Stop bertanya tentang kapan DC datang ke rumah. Ini harus Anda stop dulu. Karena kalau ini selalu Anda pertanyakan, perkara ini tidak akan pernah selesai. Jadi kalau Anda ingin menghapus data yang sebenarnya, harus dari dalam diri. Ini buat teman-teman semuanya yang baru galbay dimanapun, di pinjol apapun. Kalau Anda ingin hapus data, menghapus data yang sebenarnya harus dari dalam diri Anda. Ya, karena ketakutan itu ada dalam diri Anda. Kalau hanya sebatas handphone, Anda bisa ganti nomor, bisa hapus WhatsApp. Tapi kalau diri Anda nggak mungkin kita ganti kepala Anda kan? Karena ketakutan itu ada dalam diri Anda. Jadi Anda temukan lagi. Apa sih sebenarnya yang Anda takuti? Bukankah duit kita sudah nggak ada, sementara si pinjol ini yang dia harapkan adalah duit kita? Kenapa kita tidak pasrah aja dan menerima risiko yang ada? Ya. Biasanya orang-orang yang ketakutan dan tergiur dengan jasa hapus data adalah mereka yang tidak mampu jujur dengan keadaan mereka hari ini dan tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi sama diri mereka. Mereka masih bersandiwara, mencoba menutup-nutupi, dan ya pokoknya ada satu hal yang sedang mereka tutupi dari orang sekitar mereka. Mereka tergiur dengan jasa-jasa hapus data. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Jadi saya ingatkan lagi, nggak usah Anda tanya-tanya bagaimana cara menghapus data di pinjol, Bang. Karena menghapus data di pinjol itu harus dari diri Anda. Kalau hanya di smartphone mah ini gampang, tinggal ganti kartu, reset HP, hapus WA, selesai. Tapi rasa takut itu apakah hilang dengan begitu saja? Tidak. Rasa takut tetap ada di dalam pemikiran Anda, menghantui diri Anda sendiri. Ya, makanya kalau Anda pengen itu menghapus data harus dimulai dari diri Anda sendiri. Kalau nggak percuma aja. Oke? Habis itu lagi ada juga yang bertanya yang paling lucu. Cara buat lunasin hutang pinjol bagaimana ya, Bang? Ya kalau mau ngelunasin hutang pinjol ya berarti dibayar dong.
Iya kan? Gak mungkin hutang pinjol ya cuman ditanyain aja, cara ngelunasi hutang pinjol gimana bang? Ya dibayar, tapi dibayarnya itu jangan dengan gali lubang tutup lubang. Ya, kalau kita menyelesaikan hutang-hutang dengan gali lubang tutup lubang, hutang tidak akan pernah selesai. Tapi menyelesaikan hutang itu dengan hasil usaha kita. Kumpulkan sedikit demi sedikit, yang penting jangan mengganggu kebutuhan pokok, ya. Habis itu lagi bang mau tanya, saya kan punya hutang di Adapundi. Lah saya kurang satu ansuran bang, tapi belum bisa bayar. Minta solusinya dong bang, satu ansuran 500 bang. Oke. Kalau kurang satu ansuran lagi Anda belum bisa bayar, berarti Anda disarankan untuk bekerja dulu. Otomatis Anda akan dibebankan dengan dendanya nanti. Kalau duit yang 500 ribunya sudah ada, Anda negosiasi aja dan Anda bayarkan saja. Ya. Kayak gitu aja. Jadi kita persimpel aja. Kita paksa pun juga hari ini juga nggak akan bisa, karena ini pinjol loh. Kita minta tolong dong, saya belum sanggup nih bayar satu ansuran lagi, nggak akan bisa sama mereka. Ya, jadi tinggal dari diri kita aja. Kalau Anda masih mampu untuk menyelesaikannya, usahakan saja dulu. Oke? Ini ada lagi, malam bang saya baru kena tipu oleh admin Rupiah Cepat. Apakah bisa dilaporkan ke OJK agar dia mendapatkan sanksi? Bisa-bisa saja kalau semuanya memenuhi bukti. Yang terjadi adalah kita melapor ke OJK, tanggapan OJK entah kapan. Ya, jadi saran saya ini supaya lebih detail lagi, itu bagaimana sih sebenarnya penipuannya. Anda bisa kirimkan nanti ke Instagram @medi. Ini ada lagi, saya pinjam 3 juta jadi 6 juta. Bagaimana caranya nggak bayar pinjol bang? Kalau Anda bertanya, saya pinjam 3 juta jadi 6 juta, gimana caranya nggak bayar pinjol? Ya kalau Anda nggak bayar pinjol ya berarti ya nggak usah aja dilakukan pembayaran, ya kayak gitulah gitu loh. Kadang pertanyaannya itu aneh-aneh, saya pun juga panik, kayak mana saya meluruskan ini gitu loh. Terkadang lain yang dia ketik, lain pula makna yang mereka minta. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya saranin kalau memang terlalu panikan, saran saya stop dulu deh memikirkan pinjol. Ya, fokus dulu menata hidup, coba refreshing dulu, coba lakukan hal-hal yang mana hal itu bisa melupakan sejenak masalah yang ada hari ini. Tapi kalau Anda masih memaksakan memikirkan pinjol, sementara Anda masih panik, masih stres, rasa saya Anda tidak akan menemukan solusi yang tepat. Justru malah memperumit keadaan. Dan ya, ini yang saya bilang, OJK diminta atur bunga dan biaya layanan pinjol yang disebut jadi biang masalah. Ya, ini saya dapat dikirimi oleh teman juga dari Medan Tim ya. Menjamur pinjaman online atau pinjol tak luput dari berbagai persoalan. Beberapa masalah yang kerap kali melibatkan pinjol antara lain tingginya bunga pinjaman, biaya layanan yang terlalu memberatkan peminjam, hingga proses penagihan dinilai tidak sesuai etika. Pas. Ya, nggak ada yang perlu dirubah lagi nih. Pas banget. Mulai dari tingginya biaya layanan sampai besarnya bunga yang diterapkan sampai kejamnya cara penagihan. Itu loh yang bermasalah. Ya, yang paling bermasalah sekali adalah kejamnya cara penagihan. Tidak bisa dikaper OJK memang. Oke. Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Selius Nailul Huda menilai persoalan ini terjadi karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai bunga hingga biaya layanan pinjol, sehingga bunga pinjol menjadi seolah murah padahal informasinya ada. 0,3% yang terbaru kata AFPI kemarin saya baca dari CNBC Indonesia pas ada penyelidikan dari KPPU. Tapi KPPU menemukan 0,8 per hari. Sementara AFPI katanya 0,3. AFPI juga sudah melakukan monitoring dengan cara pura-pura menjadi peminjam. Tapi penemuan KPPU 0,8. AFPI mengkonfirmasi 0,3. Kemana 0,5 lagi perginya? Ya kan? Siapa yang benar nih? Penemuan KPU kah atau ucapan dari AFPI kah? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan asuransi dan denda. Informasi mengenai bunga hanya ditampilkan 0,4%. Tanpa keterangan yang lebih jelas apakah per hari, per minggu, per tahun. Atas informasi bunga persial tersebut, survei dari APJII menunjukkan faktor utama peminjam dipinjol adalah bunga yang murah.
Padahal jika kita bandingkan dengan bunga lembaga keuangan lainnya, bunga pinjol per tahun sangat tinggi dengan bunga 0,4%, bunga pinjol per tahun bisa mencapai 144% atau 1,4 kali dari pinjam pokok. Ya, kan bagus ini survei dari APJII. Ya, di sini dia bertanya di sini mengenai bunga yang ditampilkan ini, keterangan lebih jelasnya apakah per hari, per minggu, per tahun. Kalau menurut saya per jam mungkin atau per detik mungkin gitu loh. Ya, biar saya aja yang jawab, oke? Informasi lainnya seperti biaya layanan, asuransi dan denda tidak disebutkan untuk persentase maupun nilai-nilainya. Bahkan ada platform pinjol yang menetapkan biaya layanan dan asuransi hampir 100% dari pinjaman pokok. Iya ya. Pinjaman 1 juta, biaya layanan, biaya asuransi semuanya 900.000. Yang dikirim ke si debetur 100.000. Yang harus dibayar 1.200.000 kayak gitu. Anjay, gila. Masih mau gitu loh, masih mau. Masih lah, Anda menikmati kan? Menikmati kan uangnya kan? Habis. Oke. Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam karena pokok pinjaman harusnya diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, ini yang tepat. Ya, kalau memang ada asuransi, kenapa penagihan mati-matian? Kenapa harus habis-habisan? Jangan-jangan asuransi hanya ucapan atau kambing hitam ketika melakukan pemotongan terhadap biaya admin. Ya, tepat kan? Kalau memang ada asuransi, ngapain harus mati-matian? Kan sudah ada yang membalikkan. Kan sudah dijamin oleh asuransi. Logikanya tidak nyambung juga. Berapa dia bayar premi, berapa asuransi yang harus membayarkan. Ya, rasa saya pemilik perusahaan asuransi itu tidak juga bodoh, mengingat banyaknya korban pinjol yang tidak mampu membalikkan dana pinjol saking besarnya bunga yang dia terapkan. Ya, saya rasa besarnya biaya layanan, apalagi ditambah dengan asuransi, itulah hanya bagian tanya jawab supaya tidak terlalu kelihatan besar ketika terjadi pemotongan. Hanya pengalihan isu saja. Ya, jika benar ada asuransi terlalu, ini apa nih? Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam. Pokok pinjamannya harus diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi pada kenyataannya cara penagihan pinjol sering melewati batas wajar. Ya, kalau sudah melewati batas wajar berarti kurang ajar gitu loh. Iya kan? Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menambahkan selama ini seolah-olah regulasi pinjol dibuat terlalu lunak. Ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak detail terkait dengan batas bunga pinjaman dan biaya layanan, seperti ada yang berlindung di balik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomorduakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung pada kesepakatan. Tidak terlanjutkan. Memang tidak eksplisit, ya kan? OJK kan mengkonfirmasi, API juga mengkonfirmasi, bahkan tentang wajib menagih 90 hari tidak eksplisit dan tidak tegas. Ya, kalau dibilangin si debetur dinomorduakan, pas si debetur memang dinomorduakan sehingga pengaduan mereka tidak digubris. Mereka yang terjebak di pinjol, kehilangan nyawa, kehilangan harta, tidak dipedulikan OJK. Tapi kalau ada perusahaan pinjol yang bangkrut, kekurangan modal, itu dinomorsatukan oleh OJK, bahkan mendapatkan perhatian khusus. Tapi kalau ada masyarakat yang mati gara-gara pinjol, yang bangkrut, yang miskin, itu tidak akan diperhatikan OJK karena dianggap sampah. Ya, bagus ini beritanya, dan bagus juga kalau memang Direktur Eksekutif Selios ini bisa untuk menyelidiki bunga ini, bunga pinjol, supaya lebih eksplisit, supaya lebih tegas, supaya si pihak pinjol tidak mengatur secara sepihak. Bagus, silahkan dibongkar.
coba ditanya lebih jelas kepada OJK apa selama ini yang telah mereka lakukan untuk mengatur segi pinjaman online supaya tidak merugikan masyarakat. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, silahkan diisi dalam kolom komentar dan juga boleh memberikan pendapat Anda sepanjang berita yang saya bacakan tadi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.